Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan. Dan Tuhan memanggil kita untuk bersama dalam sebuah persekutuan dan ibadah kepada Tuhan. Selama 5 hari minggu di bulan Juni ini kita akan belajar dari surat Filipi. Dan hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal 1, saya akan mengawalinya. Mari kita membacanya, tidak seluruhnya tetapi beberapa bagian saja yang akan saya bacakan, yaitu dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Di sana dikatakan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak gereja yang hidup di tahun 200-an bernama Tertullian. Seorang bapak gereja yang hidup setelah Yesus naik ke sorga. Nah, orang ini mengamati dengan detail perjalanan gereja mula-mula. Lalu dia memberikan satu kesimpulan yang menakutkan sebetulnya ya. Kesimpulan ini menakutkan, tetapi di sana ada secercah harapan. Dia katakan kalimat pendek seperti ini. Darah kaum martir adalah benih bagi gereja. Jadi dia melihat perjalanan sejarah gereja mula-mula itu syarat dengan pertentangan, dengan lawan, dengan musuh-musuh yang tidak menyukai Kristus, yang membenci Kristus, yang terus menyerang orang-orang Kristen dan bahkan membinasakan orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi dia punya keyakinan yang saya tadi sebut mencerahkan, yang memberikan satu secercah harapan, yaitu sekalipun penderitaan dialami oleh orang Kristen, tetap akan ada pekerjaan Tuhan yang menumbuh kembangkan gereja itu bahkan semakin besar. Dari benih yang kecil terus bertumbuh besar, justru melalui penganiayaan, melalui penderitaan karena iman percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen dianiaya. Saya kira sampai hari ini pun orang-orang Kristen masih mengalami penganiayaan karena iman percayanya kepada Kristus. Tidak heran kita sering mendengar berita tentang orang-orang Kristen yang sedang beribadah lalu didatangi oleh sekelompok massa yang merangsek masuk ke dalam gereja, membubarkan persekutuan, membubarkan ibadah. Itu sebabnya tadi di awal saya mengatakan kita bersyukur masih boleh bersekutu. Tetapi di sana ada cukup banyak orang-orang Kristen yang tidak diizinkan untuk beribadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah khawatir dengan hambatan, dengan tantangan ini. Karena seperti Tertullian tadi mengatakan, darah kaum martir itu benih bagi gereja. Akan selalu ada pekerjaan Tuhan yang di luar dugaan. Terus bekerja dengan dahsyat, menumbuh kembangkan gereja. Dan semakin besar gereja dalam rangka menjangkau lebih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan saya menyaksikan ini juga di Indonesia sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu saya menemukan data bertambahnya orang percaya kepada Yesus dari mereka yang dulunya justru membenci Kristus. Mereka biasanya
bertemu dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan spiritual yang sungguh-sungguh kalau kita dengar ceritanya sangat menarik. Ini berbalikan dengan mereka yang berpindah agama, yang melepaskan kekristenan. Biasanya mereka karena kekecewaan, karena tidak puas, karena ingin sesuatu yang lain. Ya, tidak pernah karena positif perjumpaan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka yang berjumpa dengan Yesus nilainya lebih positif. Jadi saya tidak khawatir. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau ada pertentangan, ada lawan-lawan yang memusuhi kita walaupun itu tidak kita harapkan. Tetapi selalu akan ada nilai hasil positif yang bisa Tuhan kerjakan. Ini juga yang dipercaya oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus di bagian sebelumnya yang tidak saya bacakan mengatakan bahwa tidak mengapa kalau saya ini dipenjara. Justru karena pembenjaraan ini Injil makin diberitakan dengan lebih dahsyat, dengan lebih heran. Sehingga makin banyak orang yang mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi Paulus menjadi khawatir. Yang paling dia khawatirkan dan kita juga tentu khawatir, saya juga khawatir. Bukan tekanan dari pihak luar yang bisa membuat gereja itu tidak menjalankan perannya, fungsinya sebagai garam dan terang. Yaitu justru sikap hati kita yang terlalu didominasi oleh paham pemikiran dunia ini. Pemikiran dunia ini, keduniawian itu merangsek masuk, menguasai hati dan pikiran kita. Dan itulah tantangan yang terbesar dan sangat berbahaya dapat menghancurkan gereja. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Perintah pertama yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi adalah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya ceritakan sedikit mengenai latar belakangnya. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat Paulus dipenjara di kota Roma. Dan pada saat itu mungkin saja dia akan dihukum mati. Memang belum ada putusan final dari Kaisar Romawi. Tetapi feeling dia akan mati. Itu sebabnya di bagian awal tadi yang tidak saya bacakan. Dia berkata, kalaupun saya harus mati, mati itu keuntungan. Mati itu keuntungan karena dia bisa berjumpa dengan Yesus yang ia sembah. Jadi pada waktu Paulus menulis ini, kondisi hatinya sangat-sangat dipengaruhi oleh sebentar lagi aku mati. Maka ketika dia memberikan satu perintah pertama ini, perintah ini pertama, itu nilainya begitu luar biasa. Sama seperti kalau ada seorang yang akan meninggalkan kita, lalu memberikan pesan terakhirnya, maka itu menjadi pesan yang sangat penting. Sebelum dia memberikan pesan-pesan yang lain di pasal-pasal selanjutnya, pasal ini memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah nasihat, yang berarti sangat penting. Yang dia ingat pertama adalah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus. Nah, apa artinya berpadanan dengan Kristus? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di bahasa Alkitab terjemahan bahasa yang lain, bahasa Inggris, hampir semua terjemahan bahasa Inggris itu menyebutkan berpadanan itu worthy. Jadi dapat diartikan hidup yang layak bagi Injil. Worthy living untuk Injil. Nah saudara, kenapa dia berkata begitu? Karena dia khawatir tadi, khawatir. Bukan tantangan dari luar yang bisa membuat mereka menjadi hancur sebagai komunitas Kristen. Tapi justru spirit keduniawian pada orang-orang Kristen ini. Yang dikhawatirkan justru akan menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup bagi Injil itu? Pada bagian ini kita tidak menemukan secara jelas penjelasannya. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di bagian yang lain, yaitu
Filipi pasal 3 kita akan membaca karena ini sesuatu yang kontras. Ini sesuatu yang bukan hidup berpadanan dengan Injil, bukan hidup yang layak. Dan ini yang dirasakan Paulus tentang jemaatnya di kota Filipi itu. Saya akan membacakan bagian ini ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ini sudah sering diomongkan ini. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Dia menjadi sangat khawatir dengan hal ini. Yaitu apa? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi kalau kita ingin tahu hidup berpadanan dengan Kristus itu apa? Lawannya adalah seteru salib Kristus. Lalu dijelaskan apa yang dimaksud dengan seteru salib Kristus? Yaitu Tuhan mereka ialah perut mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang pertama, bahasa yang paling dikenal saat ini adalah hedonisme. Di mana kesenangan itu menjadi tujuan hidup. Bahkan menjadi Tuhan, menjadi pengendali atas hidupnya. Ini bukan soal makan saja, tetapi mungkin saja seksualitas, kenikmatan hidup lainnya. Hal-hal yang mendatangkan kenyamanan dan kesukaan pada diri sendiri itulah yang kemudian menjadi ukuran bahwa hidup ini berhasil. Atau bahkan menjadi Tuhan bagi hidupnya. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara ada dalam versi yang modern ada orang yang berkata begini. Pak, saya ini kan sudah dewasa. Dan pacar saya juga orang dewasa. Kalau kami sama-sama setuju, sepakat untuk berhubungan sebelum pernikahan, apanya yang salah? Saudara-saudara, apanya yang salah? Orang yang berkata begini bisa jadi adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengaku Kristen. Apanya yang salah? Oh, saya itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri kok. Toh apa yang saya lakukan itu mendatangkan kenikmatan buat saya. Apakah Tuhan marah ketika saya nikmat? Jadi saudara, hedonisme ini spirit di mana kesenangan menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Paulus, hidup yang menjadi seteru Injil, salib Kristus. Dan itu berarti tidak hidup berpadanan dengan Injil. Lalu yang kedua adalah spirit antinomianisme, anti-nomos. Nomos itu hukum, jadi anti terhadap aturan. Ini tidak berarti bahwa orang itu tidak tahu aturan. Tahu aturan tetapi dia memang memilih menabrak aturan. Itu sebabnya di sana disebutkan kemuliaan mereka adalah aib mereka atau dosa mereka. Orang seperti ini secara terang-terangan tidak lagi tersembunyi, melakukan dosa dan dipamerkan. Aku ini memilih jalan hidup ini dan aku bangga. Bisa saja di medsos ada seorang wanita yang memeluk suami orang lain dan berkata, ini bukan suamiku, tapi kamu mau apa? Itu bisa dipamerkan, itu bisa ditunjukkan tanpa rasa malu. Karena bagi mereka kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan ini spirit ini ada, apalagi di tengah media sosial yang sekarang sudah terang-terangan. Bahkan mungkin saja orang Kristen melakukan dosa ini dan dosa itu dengan bangganya. Tidak ada rasa malu. Ada seorang suami yang menggandeng istri orang lain dengan bangganya. Dipamer-pamer ke, kamu mau apa? Oh, ini pilihan hidupku, istriku aja marah. Oh, itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan ini seteru Injil. Ini gambaran orang yang tidak hidup berpadanan dengan Injil. Yang tidak layak. Hidup yang layak untuk Injil. Dan ini mungkin saja ada di antara orang-orang Kristen yang kita kenal. Yang ketiga, spirit sekularisme. Prinsip sekularisme itu begini saudara. Yang real, yang kelihatan itu yang konkret. Sedangkan yang tidak real itu tidak konkret. Jadi maksudnya begini.
Kalau dia berbicara tentang Tuhan, tentang surga, tentang hal-hal rohani, ini kan tidak real, abstrak. Maka ini tidak real, tidak sungguh-sungguh. Nah, orang yang sekularisme ini pahamnya, spiritnya adalah kalau ada sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita menjadi milik saya dan mendatangkan kesukaan buat saya, ya inilah hidup yang sesungguhnya. Jadi sekularisme itu gak pernah mau mikirin tentang Tuhan. Orientasi hidupnya itu hal-hal keduniawian. Nah, di Alkitab itu digambarkan seperti Demas yang meninggalkan Tuhan karena spirit keduniawian itu. Nah, ini 3 hal yang menjadi pertanda seteru salib Kristus. Menjadi lawan daripada hidup yang layak. Hidup perbadanan dengan Injil. Saya tidak mengharapkan spirit berdosa ini ada di dalam hidup kita. Tapi kita ingin seperti Paulus katakan berpadanan dengan Injil. Selaras dengan Injil. Sesuai dengan Injil. Bahkan layak hidup untuk Injil. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melihat kembali ayat yang ke-27 tadi. Saudara, kita melihat di sini seperti yang saya tadi katakan, ini adalah perintah pertama yang kita temukan di surat Filipi. Saudara, di awal-awal tidak akan menemukan sebuah perintah. Saudara hanya menemukan doa syukur, doa untuk jemaat, kemudian tekadnya Paulus kalau mati ya untung, hidup ya bu untuk Kristus gitu ya. Tapi begitu masuk ayat 27 ini ada sebuah perintah, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kalimat ini adalah kalimat inti, induk kalimat. Hanya itu just one thing, cuman satu saja yang perlu kamu ketahui, hendaklah hidupmu layak untuk Injil. Lalu kalimat selanjutnya itu adalah anak-anak kalimat. Anak kalimat satu-satunya itu adalah kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kemudian selanjutnya itu adalah anak-anak kalimat yang menjelaskan teguh berdiri dalam satu roh. Jadi dalam gramatikal Yunani itu ini bukan kalimat inti. Kalimat intinya cuma di atas itu, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Yang lain itu partisip, dia hanya mengikuti anak kalimat untuk menjelaskan yang di bagian induknya itu. Nah, yang bagian anak kalimat itu menjelaskan bagaimana seharusnya hidup berpadanan dengan Injil. Bagaimana? Saudara, garis bawahi kata teguh berdiri dalam satu roh. Kita selama ini memahami bahwa pertumbuhan iman atau iman kepada Yesus itu bersifat personal. Itu benar. Dan kita diminta untuk menumbuh kembangkan iman percaya kita secara pribadi, itu benar. Tetapi saudara, di sini kita tidak boleh mengabaikan ada kata satu roh, kemudian anak kalimat yang menjelaskan anak kalimat tadi sehati sejiwa, kemudian berjuang dalam pengertian bersama-sama. Ini menunjukkan kebersamaan atau komunitas, komunal, bukan iman personal saja, tetapi iman komunal bersama dengan jemaat. Dan ini menjadi penting untuk menjaga kita berada di jalur Tuhan. Jadi bagaimana kamu hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Bahkan sekalipun Paulus tidak lihat, tapi kalau belum datang, nggak datang sehingga nggak lihat, atau nanti tidak datang sehingga dia bisa mendengar. Spirit ini ada, yaitu bahwa mereka bersama-sama bersatu teguh berdiri, sehati sejiwa berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman yang timbul, menjaga iman percayanya tetap di jalur yang benar. Jadi butuh orang lain. Saya harus katakan ini Bapak Ibu Saudara. Kita ini dipanggil Tuhan bukan hanya sebagai orang perorangan, tapi sebetulnya bersama-sama.
Maka pentingnya hari Minggu kumpul bareng, ada kegiatan komunitas yang lain, kelompok-kelompok kecil, itu menjadi sangat penting. Karena apa? Dari merekalah kita bisa saling menasihati, saling menguatkan, menghibur, kita bisa saling menegur. Mungkin terjadi gesekan, tapi di situ menjadi cara Tuhan menumbuh kembangan kita. Begitu. Dalam pelayanan yang kadang bergesekan itu justru cara Tuhan untuk kita makin murni di dalam melayani Tuhan. Kita hidup berpadanan dengan Injil, hidup layak. Tapi saudara, kalau kita sendirian dan tidak mau kumpul bareng gitu ya dengan orang, tidak ada persekutuan yang hangat dengan orang, cenderung untuk bisa tergoda gitu ya. Kalau coba saudara, kalau sendirian, orang melihat website yang mungkin tidak baik di mata, apakah bersama-sama? Tidak, sendirian. Tapi kalau bersama dengan istri atau suami kan salah itu, tidak boleh gitu ya, kan saling mengingatkan itu. Jadi kalau hati-hati itu. Sekarang ini kan HP itu masuk ke kamar ya kan. Kita bisa mengakses apapun dan itu sendiri. Tapi kalau kita punya komunitas, kita punya orang-orang yang selalu terhubung dengan kita, saling mengingatkan, kamu lama enggak saat teduh, kamu lama enggak ke gereja. Itu cara Tuhan membawa kita kembali kepada hidup yang layak itu bagi Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan komunitas itu menjadi sangat penting. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini belum punya komunitas Kristiani yang sehat. Bentuklah komunitas itu, apapun namanya. Kalau di gereja kita komunitas cross. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah lama tahu istilah ini, kelompok-kelompok yang ada tapi belum pernah bergabung, bergabunglah Bapak Ibu Saudara. Saya menganjurkan itu. Saya merasakan loh Bapak Ibu Saudara, bagaimana komunitas cross itu sangat-sangat menolong. Ketika ada member yang sedang bergumul dengan dosa, saudara, apa yang terjadi? Yang lain memberikan satu dukungan. Ayo kembali. Ayo kami dukung kamu untuk kembali kepada Tuhan. Kami welcome. Oh, ini jelas sekali loh Bapak Ibu Saudara. Kami merasakan itu. Ketika sakit kita mendapatkan perhatian, dukungan supaya apa? Supaya kuat. Supaya kamu tidak marah sama Tuhan. Ada nasihat-nasihat yang baik yang diberikan, yang kita dengar lalu kita merasa, ya aku tidak sendirian. Saya ini pendeta tapi juga manusia kan. Saya sakit beberapa waktu lalu, saudara, yang menjadi penghiburan saya selain tentu saja Tuhan, juga dukungan doa daripada member-member cross. Mohon maaf kalau saya tidak memberitahu kepada Bapak Ibu, saya pernah operasi dan mondok di rumah sakit selama 4 hari. Nah, siapa yang mendukung doa saya? Kelompok-kelompok kecil itu. Dan juga majelis jemaat yang saya harus share kepada mereka karena saya harus berada di rumah sakit selama 4 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang memberikan dukungan untuk kita kuat? Orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di dalam kelompok kecil itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya komunitas, komunal, supaya iman personal ini akan dijaga, akan dipelihara, akan dijagai oleh Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam suratnya kepada Timotius mengatakan begini. Jemaat itu adalah tiang penopang, dasar dan tiang penopang kebenaran. Saudara, saya waktu membaca ini kaget. Karena begini, bukankah dasar itu Kristus? Bukankah tiang penopang itu harusnya Kristus gitu ya. Semua adalah Tuhan yang punya kekuatan untuk menjaga kita. Saya iya dan amin. Tetapi saudara, Paulus mengatakan jemaat, komunitas itu ternyata menjadi dasar dan tiang penopang untuk menjaga kita orang-orang secara personal ini jatuh dari dosa. Melanggar prinsip firman, kita akan ditariknya kembali kepada jalan yang benar, hidup yang layak bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum punya komunitas, bentuklah komunitas. Saudara,
lebih baik mungkin saja secara alami ya saudara. Oh aku tahu cocok dengan dia, silakan, tidak apa-apa. Oh saya ingin gabung dengan mereka, silakan. Bahkan ketika dalam satu kelompok, wah ini rasanya nggak bisa bertumbuh gitu ya. Kami pengurus bidang kelompok kecil itu harus merombak lagi. Oh kamu kayaknya cocok di sana supaya kamu bisa bertumbuh. Jadi kami harus berani melebur kembali, mengubah lagi, terus mengubah. Supaya apa? Ada kekuatan untuk bertumbuh. Dan gereja melalui kelompok-kelompok kecil itu akan menjadi gereja yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sampai hari ini gereja hanya berpusat pada 2 kegiatan, kebaktian umum dan kelompok-kelompok kecil. Ada persekutuan doa tapi online karena melibatkan banyak orang-orang tua. Ada remaja di hari Sabtu. Ada kegiatan-kegiatan yang lain tetapi tidak terlalu diutamakan. Tetapi kelompok kecil itu sangat diutamakan. Dan kebersamaan di hari Minggu ini juga sangat diutamakan. Supaya kita tidak sendiri. Kita bersama-sama di dalam proses bertumbuh untuk hidup yang layak bagi Injil. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendaki kita untuk meninggalkan cara hidup yang salah, spirit keduniawian. Sebaliknya kita mau berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Kita hidup di dalam kontrol Dia dengan bantuan daripada teman seiman dalam komunitas kita. Kita bergerak menuju kepada pertumbuhan yang Tuhan kehendaki.